Ya, telah hadir di hadapan kita ada Abang Muslim Abdul Muin selaku Komisioner KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Ya, ini menarik sekali pada program kali ini dengan topik pilkada serentak di masa COVID-19. Ya. Kita tahu bersama bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi global. Tentunya ini menjadi tantangan demokrasi kita yang ada di skala nasional maupun di daerah. Yang jelas ini skala nasional itu. Nah, tentunya langkah-langkah kesiapan KPU itu sendiri sejauh mana yang disiapkan. Kira-kira bagaimana Abang Muslim ini bisa menjawab ini, Pak? Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yamin. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi. Pak Yamin ini adalah bagian dari pemerintah daerah Banggai Kepulauan. 10 orang seperti Pak Yamin ini yang memiliki imajinasi yang sangat luar biasa, daya kreativitas. Saya yakin Banggai Kepulauan akan go internasional terkait program. Insya Allah ya, kita berharap. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Yamin terkait kesiapan KPU Banggai Kepulauan dalam melaksanakan lanjutan tahapan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Tentunya saya mewakili komisioner dan juga seluruh staf KPU Banggai Kepulauan dan juga jajaran kami di 12 kecamatan dan 144 desa kelurahan menyatakan kami siap melaksanakan lanjutan tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Gitu Pak. Oke. Begini Pak Muslim, ini sempat ada ketetapan pemerintah atau semacam apa bahwa pilkada ini sempat tertunda, yang tadinya di tanggal 23 September, kemudian ini sekarang telah menjadi 9 Desember ya 2020 untuk dilaksanakan pilkada serentak. Nah, sampai kenapa ini pilkada ini bisa tertunda? Itu silakan Pak Abang Muslim. Baik Pak Yamin, tentunya seluruh masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia tentunya sudah mengetahui terkait dengan merebaknya virus COVID-19 yang kemudian oleh WHO yang tadi disebutkan oleh Pak Yamin. Oleh WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global dan semua sudah tahu bahwa virus ini berawal dari daratan Cina, yaitu dari kota Wuhan, dan juga sudah masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya pemerintah melalui BNPB menetapkan masa darurat bencana wabah virus corona secara nasional. Nah, ini tentunya ditangkap oleh KPU Republik Indonesia karena secara bersamaan KPU melaksanakan tahapan pilkada yang kemarin masa voting day-nya itu adalah 23 September 2020 dengan berbagai macam masukan baik dari pemerintah maupun dari organisasi-organisasi masyarakat lainnya, organisasi pemerhati pemilu tentunya. KPU kemudian mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan pilkada yang tentunya bernomor 179 kalau tidak salah, kemudian surat edaran KPU nomor 8 tahun 2020 terkait penundaan 4 tahapan. Nah, apa saja 4 tahapan itu, Pak Yamin? Yang pertama adalah tahapan pelantikan PPS, yaitu penyelenggara kami di tingkat desa kelurahan. Kemudian yang kedua, verifikasi syarat pasangan calon perseorangan. Yang ketiga, pembentukan PPDP. Dan yang keempat adalah pemutahiran dengan penyusunan daftar pemilih. Nah, yang perlu diketahui oleh
masyarakat Banggai Kepulauan atas ditundanya 4 tahapan ini. Yang pertama, pembentukan atau pelantikan PPS di Banggai Kepulauan. Kami merasa bersyukur bahwa KPU Banggai Kepulauan itu telah melaksanakan pelantikan PPS sebelum tahapan ini ditunda. Sehingga ketika tahapan ini dilanjutkan, kami tidak lagi melantik PPS karena PPS kita sudah lantik sebelum tahapan ini ditunda sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat Banggai Kepulauan, karena kita adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya, tentang penundaan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon. Nah, ini juga sebagai informasi kepada masyarakat Banggai Kepulauan bahwa tidak ada pasangan calon di provinsi yang mencalonkan gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur perseorangan atau biasanya di masyarakat dikenal dengan calon independen, sehingga atau biasanya yang mengumpul KTP itu Pak ini. Perseorangan ya, jalur perseorangan. Jadi tahapan ini kita tidak laksanakan di Banggai Kepulauan karena tidak adanya calon yang maju lewat jalur itu. Nah, ke depan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan hanya melaksanakan 2 tahapan tertunda yang ditunda sesuai dengan surat KPU 79 selain tahapan secara utuh, yaitu pembentukan PPDP, kemudian pemutahiran data pemilih. Pikir itu Pak ya. Lalu ini Abang Muslim ini suasana COVID ya, suasana COVID-19. Tentunya ada dasar hukum yang dilaksanakan untuk pelaksanaan pilkada serentak. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah dasar hukum dan opsi KPU untuk melanjutkan pilkada serentak ini seperti apa dan bagaimana kira-kira itu Pak Muslim? Oke, baik. Terkait dengan lanjutan pilkada ya, semua orang sudah tahu bahwa pilkada 2020, pilkada serentak 2020 ini sudah kita lanjutkan dan itu dilanjutkan kemarin tanggal 15 Juni. Nah, tentunya setiap langkah yang kemudian diambil oleh KPU harus memiliki kekuatan norma hukum. Nah, yang kemudian menjadi landasan secara umum ya Pak Yamin, karena kalau secara spesifik pasti waktunya akan lama. Yang pertama itu adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 terkait dengan bagaimana melaksanakan pilkada lanjutan, dan yang berikutnya adalah peraturan KPU nomor 5 yang di dalamnya membahas terkait tahapan, program dan jadwal secara menyeluruh apa saja yang akan dilaksanakan KPU terkait pelaksanaan pilkada lanjutan. Terkait opsi ya, terkait opsi KPU ketika pilkada lanjutan ini digaungkan. Nah, KPU mengeluarkan opsi, 3 opsi yang dikeluarkan oleh KPU ketika pilkada ini dilanjutkan. Yang pertama, itu voting day-nya tanggal 9 Desember 2020. Itu opsi pertama oleh KPU. Kemudian opsi kedua itu adalah 17 Maret 2021. Dan yang ketiga 29 September 2021. Nah, dari 3 opsi ini tentunya banyak mendapat masukan dari seluruh masyarakat, elemen-elemen masyarakat Indonesia, bahkan oleh pemerhati demokrasi dunia. Kemudian bagaimana kemudian melihat posisi COVID-19 ini, apakah kemudian sudah berhenti ataupun sudah ditemukan vaksin. Nah, sementara dari WHO dan juga otoritas yang menangani terkait COVID ini itu menekankan bahwa COVID ini yang pertama belum memiliki vaksin atau obat ya yang bisa kita kenal, dan yang kedua tidak ada satupun dari organisasi kesehatan ataupun yang menangani ini yang bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Saya pikir itu gambaran umumnya. Kemudian terkait dengan sistem ketatanegaraan kita, ketika ditunda terlalu lama, maka kemudian dari 270 wilayah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak, tentunya akan banyak
dipimpin nantinya oleh PLT karena yang definitif telah habis masa jabatannya. Maka kemudian berbeda cara pengambilan keputusan, cara mengambil kebijakan antara pemerintah ataupun bupati, gubernur, wali kota yang telah definitif maupun yang PLT, apalagi kita menghadapi masa pandemi. Nah, dari 3 opsi ini, Pak Yani, pemerintah kemudian mengusulkan, pemerintah ini dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pemerintah mengusulkan DPR RI melalui Komisi 2 menyepakati bahwa pelaksanaan lanjutan ini akan terlaksana tanggal 9 Desember 2020. 9 Desember 2020 ini yang kemudian disetujui dan menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, DPR RI melalui Komisi 2 dan penyelenggara pemilu, itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Seperti itu, Pak. Ini menarik sekali ya Pak Muslim, karena kita selalu mengarahkan pada situasi kondisional. Karena ini telah menjadi satu konsensus bersama KPU RI, kemudian pihak DPR dalam hal penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2020 ini ya. Gitu. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi COVID-19 dengan tim gugus depan? Gitu. Tentunya tim gugus nasional, bukan tim gugus depan ya, tim gugus nasional. Tentunya adakah semacam pernyataan dari tim gugus nasional kita terkait dengan penanganan dan pelaksanaan pilkada pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020. Terkait dengan ketegasan atau surat yang kemudian disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Ini yang sangat penting. Ya. Ini yang sangat penting dan menjadi dasar sekaligus menjadi tempat di mana kita bisa melaksanakan dasarnya. Yang pertama terkait dengan surat, dan ini yang diharapkan. Gugus tugas sebagai otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 di Indonesia itu telah bersurat ya, KPU bersurat kepada gugus tugas dan kemudian gugus tugas membahas surat itu. Ya. Ada 3 poin dalam surat itu. Yang pertama, gugus tugas mengapresiasi KPU, pemerintah dan DPR untuk menunda pilkada secara garis besar. Kemudian yang kedua, gugus tugas menghormati terbitnya peraturan KPU, terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang ketiga ini yang penting, Pak Yamin. Gugus tugas memberikan saran kepada KPU untuk melanjutkan pilkada dengan syarat. Nah, ini yang penting. Ada syarat. Dengan syarat ya. Pelaksanaan pilkada lanjutan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah, tentunya dengan surat ini KPU telah merasa siap dan kemudian berkoordinasi dengan gugus tugas nasional dan juga di setiap tingkatan, tentunya provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan gugus tugas kabupaten, dan juga Kementerian Kesehatan agar mematuhi semua stakeholder yang kemudian terlibat dalam pelaksanaan pilkada nantinya harus mematuhi siapa saja stakeholder yang ada di KPU. Tentunya salah satunya yang paling utama itu adalah penyelenggara sendiri di semua tingkatan. Yang kedua, peserta pilkadanya tentunya partai politik, kemudian pasangan calon, pendukung pasangan calon, dan yang ketiga itu adalah pemilih. Nah, pemilih ini adalah masyarakat pemilih. Artinya bahwa seluruh masyarakat ini harus mematuhi protokol kesehatan. Ke depan ini kan ada yang disebut dengan normal. Nah, setidaknya ini menjadi gambaran seperti apa nanti pelaksanaan kegiatan pilkada serentak 2020. Begitu Pak. Ya. Jadi ini secara umum tentunya berdasarkan ketentuan, peraturan, regulasi dan sebagainya.
sekarang satu pernyataan yang saya harus tanyakan ini kepada abang Muslim ini, KPU Banten ini bagaimana? Apakah ini sudah siap menjalankan proses pilkada serentak di tahun 2020 ini? Ya, tentunya pertanyaan ini sangat luar biasa. Pelaksanaan pilkada, dan ini adalah sejarah Indonesia. Ya. Sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada maupun pemilu, belum pernah sekalipun kita di Indonesia ini melaksanakan pilkada di tengah merebaknya wabah nanti setahun 2020 ini. Tentunya sebagai penyelenggara, apalagi kita sudah di backup oleh pemerintah, kemudian oleh gugus tugas yang menangani secara tersendiri COVID ini, sangat merasa siap. Itu bukan cuma di tingkat kabupaten, tetapi teman-teman kami di kecamatan, di desa itu sudah merasa siap, sangat siap untuk melaksanakan pilkada lanjutan dengan protokol COVID. Oke.